Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yesaya yang merupakan nabi besar pertama yang ada di dalam perjanjian lama dan kita telah sampai pada pasal yang ke-50. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda di pasal ke-50. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan hubungi kami. Dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Kami akan segera kembali setelah rehat. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Ayat. Saudara Yosef, mohon berikan kami gambaran tentang tema di pasal 50 ini dan gagasan utamanya di dalam pasal ini. Pasal 50 adalah puisi ketiga tentang hamba Yahweh. Kita tahu ada 4 puisi di kitab kedua Yesaya. Pasal 42 dan pasal 49 yang kita pelajari sebelumnya. Puisi di pasal 50 yang akan kita pelajari hari ini adalah yang ketiga. Yang keempat dibuat dari bagian terakhir pasal 52 dan keseluruhan pasal 53. Ini adalah puisi yang keempat. Inilah puisi yang ketiga dan ia dibagi menjadi 3 bagian seperti yang kita lihat dalam Alkitab. Ayat 1 sampai 3 merupakan satu bagian, kemudian ayat 4 sampai 9 adalah bagian lain. Terakhir sisa pasal ini adalah bagian yang ketiga. Pada bagian pertama ayat 1 sampai ayat 3 dapat diberi judul sebagai suatu bangsa yang fasik dan Tuhan yang berkasa. Di sini kita bisa membedakan suara Bapa sebagai pembicara ayat 4 sampai ayat 9 dapat berjudul hamba, pertolongan, dan penderitaannya. Di sini kita dapat membedakan suara anak Tuhan Yesus Kristus dan terakhir ayat 10 dan ayat 11. Kita melihat terang petunjuk dan api kemurtatan. Kita dapat mengenali suara Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbicara dalam pasal ini. Temanya adalah bangsa yang menolak Kristus dan berkat bagi semua orang yang menerimanya, orang yang mulia ini. Pada bagian ini Anda mengatakan bahwa ayat 1 sampai 3 adalah tentang hamba Yahweh dalam keilahian dan kemanusiaannya. Ya. Bagaimana ayat 1 sampai 3 menyoroti keilahian anak dan juga kemanusiaannya? Keilahian anak sangat nyata. Ketika kita membaca misalnya, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Kepada siapa kata-kata ini berlaku? Siapa yang dapat mengeringkan laut karena tegurannya? Allah. Adakah manusia yang dapat menegur sehingga mengeringkan laut? Tentu tidak. Tapi kalau Tuhan melakukannya, akankah laut mengering? Tentu saja. Jelas sekali dalam Kristus, ketika kita ada di bumi ini, ya, ketika Dia menghadik angin, semua berjalan dengan sangat tenang. Tapi di waktu yang sama, Dia berbicara di sini tentang dirinya sendiri, menjadi seorang manusia. Ketika Dia berkata, saya datang dan memanggil. Kita melihat sekilas penderitaannya dalam ayat-ayat ini. Jadi kita lihat keilahian dan kemanusiaan Kristus atau seperti yang saya katakan, suatu bangsa yang jahat dan Tuhan yang perkasa. Benar. Dengan demikian keilahian Kristus dan kemanusiaannya muncul. Ya. Namun bagian ini dimulai dengan ayat 1, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau?
Ada apa dengan surat perceraian ibumu? Mengapa dia berbicara tentang perceraian dan surat di sini? Mungkin mereka mengira Tuhan telah menceraikan bangsa seperti dalam perjanjian lama. Perceraian itu mungkin, dan jika itu muncul, hukum merekomendasikan agar dia diberikan surat cerai. Omong-omong, jika seseorang memberikan surat cerai kepada istrinya, dia tidak bisa dengan apapun juga kembali padanya. Pernikahan di mata Tuhan bukanlah sebuah permainan. Ada yang menikah lalu bercerai, kemudian dia menikah lagi dan kembali untuk bercerai. Kemudian dia menikah lagi. Allah menolak hal ini sepenuhnya. Oleh karena itu menurut hukum ketika seorang menceraikan istrinya dan memberinya surat cerai, ia dapat menikahi orang lain tetapi tidak dengan orang yang telah diceraikannya itu, karena Allah ingin meyakinkan bahwa pernikahan bukanlah permainan. Karena Allah bermaksud untuk bersatu dengan bangsa ini di masa depan, ia tidak memberikan surat cerai kepadanya. Demikian kita baca di ayat 1, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Seolah-olah Tuhan berkata, apakah saya menceraikan dengan memberikan surat cerai? Tunjukkan itu padaku. Namun kemudian di akhir ayat yang sama, ia mengatakan sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Ketika saya meninjau teks Ibrani, saya mendapati bahwa kata ini berbeda. Kebanyakan versi tidak mengatakan aku menceraikan ibumu, tetapi ia telah disingkirkan dari rumah. Ia meninggalkan rumah karena Allah mengusirnya dari rumahnya. Tapi apakah ia memberikan surat cerai kepadanya? Jika ia melakukannya, tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya. Tidak ada jalan Namun ia kembali. berniat untuk kembali kepadanya setelah ia mengangkat gereja. Kehati-hatian Alkitab menyoroti bagi kita masalah-masalah Benar. yang penting. Ya. Ketika dia berbicara di ayat 2, mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Fase kehidupan Kristus sebagai seorang hamba yang mana yang dibicarakan dalam ayat ini? Tentu saja di sini dia tidak mengatakan bahwa Tuhan datang melalui para nabi atau berbicara melalui mereka. Namun ia berbicara tentang genapnya waktu, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Di sini seolah Kristus berkata, mengapa aku datang pada waktu yang penuh dan tidak menemukan seorang pun yang menerimaku. Kita tahu bahwa ketika Kristus lahir hanya sedikit gembala miskin yang datang. Mereka sedang menjaga domba-domba mereka di pegunungan Bethlehem. Tapi di mana bangsa itu? Di mana imam besar yang jahat ketika mereka tahu dari orang-orang bijak bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Herodes yang kejam ingin membunuhnya dan berbohong kepada orang-orang bijak untuk memberitahunya di mana dia berada agar dia bisa pergi menyembahnya. Nah, di mana orang dari bangsa itu yang seharusnya pergi dan menyembah raja besar yang telah lahir itu? Mengapa ketika aku datang tidak ada seorang pun? Tidak hanya itu, tetapi ia juga memanggil panggilan terbesar yang pernah ada di sinagog Nazaret. Ketika ia membuka gulungan Yesaya yang sedang kita pelajari sekarang. Yesaya 61 dan baca, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Mereka tidak hanya menolak kata-katanya, tapi dalam pasal ini, Lukas 4, mereka ingin melemparkan Kristus dari bukit tempat kota mereka dibangun. Kristus melewati tengah-tengah mereka. Mereka menolaknya sepenuhnya dengan cara yang keras sejak awal kedatangan Yesus. Ayat dari 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Setelah gambaran mengesankan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang dia, yang mengeringkan laut dengan tegurannya, mengubah sungai-sungai menjadi padang gurun, dia memperkenalkan gambaran sederhana tentang hamba yang menderita dan terhina dari Yahweh. Mohon jelaskan. Nah, dalam bab ini kita menjumpai hamba yang taat dan berkat dari ketaatannya. Dalam ayat-ayat yang Anda baca, hamba yang taat. Di akhir bab dalam ayat 10 dan ayat 11 kita menjumpai berkat ketaatan dari hamba yang taat ini. Ketika Kristus datang ke bumi, dia tidak seperti manusia yang pertama. Manusia yang pertama hanya memiliki satu perintah, yang mudah. Namun dia tidak taat kepada Tuhan dan diusir dari taman. Hamba manusia kedua, hamba yang sempurna yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkata Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Faktanya dia adalah guru yang hebat. Namun dia berkata di sini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ketika dia datang ke dunia, dia tidak datang seperti seorang pembentuk undang-undang
yang memberi perintah, melainkan sebagai hamba yang taat dan mendengarkan suara Bapaknya. Misalnya ia pernah katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku perkatakan. Dan aku sampaikan. Ia datang tanpa agenda sendiri, tapi setiap pagi dia bertanya kepada Bapaknya, apa yang kau ingin kulakukan hari ini? Dia memberiku bahasa orang terpelajar, dia membangunkan telingaku untuk mendengar. Sebagai orang terpelajar, ketaatan adalah makanan Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ungkapan lidah seorang murid sama bagusnya dengan orang terpelajar. Biasanya fokus dengan telinga saat dia belajar, dan guru fokus pada lidahnya. Namun dia memiliki lidah yang terpelajar. Ajaran itu berasal dari Tuhan. Pada saat yang sama, dia menyampaikan ajarannya melalui pengalaman. Dia adalah yang teruji dan terpelajar. Ya. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Hamba yang unik ini memiliki telinga yang terbuka, lidah yang cerdik, dan wajah yang keras. Namun, dia juga memiliki tubuh yang cacat karena dipukul dan dicabut jenggotnya. Dengan kehendaknya sendiri dia menawarkan, saya memberikan. Dia memberi tanpa batas, punggungku, pipiku, dan wajahku. Dia menanggung ketidak dapat dibayangkan. Jenggotnya dicabut, wajahnya ditutupi dengan ludah. Namun dia terus-menerus melanjutkan jalannya sendiri. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Pertanyaan saya dari ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Apa artinya Tuhan Allah telah membuka telingaku? Tuhan Allah telah membuka telingaku. Apa maksudnya Tuhan Allah telah membuka telingaku? Akan baik untuk membandingkan ayat ini dengan dua bagian lain dalam Alkitab. Keluaran 21, hamba Ibrani yang telinganya dipakukan dengan pahat. Jika dia berkata setelah 6 tahun berakhir, aku mencintai tuanku, istriku, dan anak-anakku. Aku tidak akan pergi keluar sebagai orang bebas. Tuhannya membawanya ke ambang pintu dan memakukan telinganya dengan pahat. Ini ada dalam Keluaran 21. Mazmur 40 mengatakan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini ada di Mazmur 40. Di sini Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Faktanya ketiga bagian tersebut tidak berbicara tentang hal yang sama. Tapi izinkan saya mengurutkannya terlebih dahulu. Mazmur pasal 40, kemudian Yesaya 50 berada di urutan kedua, dan Keluaran terakhir 21. Keluaran pasal 21. Dalam Mazmur 40, saya menemukan perintah abadi, tetapi engkau telah membuka telingaku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang karena engkau memberiku perintah yang kekal. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada terus tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kristus menggenapi perintah kekal ketika dia datang. Di sini ketika dia datang, kita memperhatikan ketaatan setiap hari. Nah, di bagian sebelumnya kita telah menemukan tentang perintah kekal. Di sini kita membaca tentang ketaatan sehari-hari. Dalam Keluaran 21 kita menemukan tentang tanda-tanda kekal. Ketika telinganya dipakukan, dia melayani selamanya. Ketika kita pergi ke surga, kita akan melihat tanda-tanda cinta pada Kristus. Kita akan mencintainya dan semakin kita melihatnya, kita akan katakan bahwa penderitaan ini adalah untukku. Tepat seperti istri anak-anak melihat telinga suaminya yang ditindik. Dan ketika anak-anak melihat telinga ayah mereka yang ditindik, mereka mencintainya lebih. Dia bisa meninggalkan mereka dan pergi, tapi dia mengasihi mereka. Dia menerima untuk tetap menjadi pelayan demi mereka selamanya. Di sini, dalam ayat ini kita melihat ketaatan sehari-hari. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dia membangunkanku dari pagi ke pagi. Dia membangunkan telingaku untuk mendengar seperti orang yang terpelajar. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tentu saja ketika tema tersebut berbicara tentang ketaatan, baik dengan menerima misi dari kekekalan dan kedatangannya dalam daging, ketaatannya setiap hari dan kemudian salibnya. Ia menyoroti kedatangannya kepada kita dalam wujud manusia. Benar. Dia taat saat masih Benar. dalam daging. Jadi dalam Ibrani kita membaca, tetapi Disiapkan engkau telah untukku. menyediakan tubuh bagiku. Kedatangannya dalam daging adalah kata yang sama seperti dalam dia membuka telingaku. Kata-kata berikutnya, Saudara Yosef, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Penderitaan seorang hamba Yahweh yang berjalan dalam ketaatan. Apa yang kita lihat di sini? Izinkan saya mengingatkan pemirsa kita bahwa Yesaya 42 adalah tentang kesempurnaan hamba. Ia memiliki 7 tidak. Tidak, 7 kali dalam Yesaya pasal 42. Di sini kita membaca tidak sebanyak 3 kali. Saya dapat mengatakannya sebagai berikut.
Tuhan telah membuka telinga dan aku tidak memberontak ketika aku ditugaskan. Aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ketika misi saya dimulai dan saya menemukan bahwa jalan yang mahal, penuh duri, dan melelahkan, saya tidak akan memberontak. Kemudian ketika saya memulai misi saya dan menemukan penghinaan dan caci maki dari manusia, dia mengatakan demikian. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Pada awalnya ketika dia mulai misinya, dia tidak memberontak. Ketika dia terus memenuhinya dan menemukan kesulitannya, dia tidak berpaling. Ketika ia menanggung banyak, dia tidak menyembunyikan wajahnya karena malu dan diludahi. Kita mengetahuinya melalui membaca cobaan Kristus bahwa kata-kata ini benar-benar digenapi. Benar. Dia dicampur dengan kejam. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Wajah mulia Kristus berkali-kali diludahi dalam pencobaan. Baca Matius pasal 26 dan 27, baik oleh Sanhedrin atau oleh prajurit Pilatus. Mereka meludahinya. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan juga diludahi. Dalam membagi pasal ini Anda sebutkan ayat 1-3 adalah tentang hamba Yahweh dalam keilahian dan kemanusiaannya. Ayat 4-9 penderitaan dan pertolongannya. Jelas sekali penderitaan dimulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, 6. 5 dan 6, lalu dari ayat 7 kita ingin mengetahui apa itu pertolongan dan bagaimana pertolongan ini sampai kepadanya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Di Taman Getsemani dia berdoa agar cawan ini berlalu darinya. Jadi Tuhan Allah membantunya. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Petrus ragu-ragu, para murid melarikan diri. Tetapi Kristus telah menjadikan wajahnya seperti batu. Dia tahu bahwa dia tidak akan dipermalukan. Lalu dia berkata, dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Maksudnya, setelah beberapa saat, kebenaranku akan bersinar. Inilah dikatakan di dalam kitab 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Ketika mereka berangkat pada hari ketiga untuk menguburkan Kristus, malaikat berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Allah membangkitkan dia. Apa yang dimaksud dengan kebangkitannya? Ia membenarkannya. Pembenaran. Jadi dia dibenarkan dalam roh. Jadi katanya dia menyatakan aku benar telah dekat. Ya, Jumat malam dia dimakamkan. Dia menghabiskan hari Sabtunya di dalam kubur dan pada hari Minggu pagi dia bangkit. Demikianlah dekat dia yang membenarkan aku. Kita tahu bahwa ketika Allah membenarkan dia dengan kebangkitan, Allah memuliakan dia dengan kenaikan. Jadi katanya dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan permuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan permuliakan dia dengan segera saat Allah mengangkatnya, saat Allah menaikkannya dan mendudukannya di sebelah kanan Allah di surga. Dan setelah Tuhan memutuskan untuk membenarkan dia dengan kebangkitan, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa berubah. Tujuan Allah mengenai Kristus, dia membangkitkannya dan memuliakan dia. Suatu hari dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut. Kita punya bagian di dalam. Misalnya ketika dalam Roma 8 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saat ini setan menuduh kita karena kesalahan yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita dapat menemukan banyak hal. Saya katakan padanya, pergi dan tantang Tuhanku jika engkau bisa. Jangan lawanku, bicaralah pada Tuhanku. Seolah Kristus berkata, siapakah lawanku berperkara? Biarlah yang dekat padaku. Apa yang kamu inginkan dari seorang Yusuf? Dia layak menerima kematian. Saya mati atas namanya. Jadi siapapun adalah musuhku. Biarkan ia tidak datang kepadaku. Tapi ku bilang padanya, pergilah menemui penebusku yang telah mati untukku 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu klaimnya gugur. Dan tuduhannya dibatalkan semuanya. Benar. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan hadirin. Ya, di ayat 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api, apa yang dimaksud dengan orang yang menyalakan api? Pertanyaan Yohanes mengenai ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tangankulah, hal itu akan terjadi atasmu. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini di bagian terakhir?
Dari pasal ini Anda beri judul tentang ketergantungan atau ketergantungan dan api dan kemurtatan. Ya, beberapa orang akan bergantung pada Tuhan. Dalam ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini mungkin berjalan dalam kegelapan, terutama sisa umat Allah yang saleh di masa-masa yang penuh kesulitan. Kita juga sering berjalan dalam kegelapan dan jalan-jalan kita tidak selalu mudah. Seringkali kegelapan berarti kebingungan, terkadang kita bingung. Tetapi firman Tuhan mengatakan jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada terang sinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ya, apakah kondisi hidup tidak teratur? Kemudian pergilah kamar Anda, tutup pintu dan berdoalah. Anda memiliki Tuhan yang Anda dapat andalkan dan percayalah padanya dalam situasi sulit Anda. Tetapi sangat malang bagi mereka yang berpaling dari Kristus pada saat ini. Selama masa kesesaran besar, mereka akan mengikuti nabi palsu dan binatang buas. Mereka yang mengikuti nabi palsu dan binatang buas adalah orang-orang yang menyalakan api, yang mengelilingi diri mereka dengan percikan api. Mereka menyalakan percikan untuk berjalan. Mereka berjalan dalam terang percikan-percikan ini. Apa terang itu? Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Percikan-percikan api ini dan api tersebut akan membakar Anda saat Anda bergantung pada nabi palsu dan juga binatang buas. Anda menyerah bergantung pada batu yang pekerjaannya sempurna. Betapa beruntungnya semua orang yang bergantung kepada Kristus. Kita baca di Mazmur 34, dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukuman. Sangat malanglah dia yang bergantung pada cahaya api dan percikannya, karena dalam penderitaannya mereka akan berbaring, oleh tangankulah akan terjadi atasmu. Mereka yang mencari kebenaran pribadi dan menemukan keamanan Tepat. mereka di dalamnya, atau mereka yang mencari sesuatu untuk menjadi mandiri, jauh dari Tuhan dan pekerjaan Kristus. Ini sangat umum terjadi saat ini. Banyak sekali. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Tuhan, tetapi tidak melalui pengorbanan Kristus ataupun kebenaran Tuhan, yaitu melalui iman kepada Kristus. Mereka inilah yang menyalakan api dan mengelilingi diri mereka dengan percikan api. Tapi di hadapan hembusan kemarahan Tuhan, api ini akan padam, ia tidak akan bertahan untuk mereka. Ya, itu saja. Dan ia akan Ia membakar akan membakar mereka. mereka. Terima kasih, kita Tuhan telah di berkati akhir Anda. episode. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Di ayat 1 kita membaca firman yang diucapkan Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Apa yang dimaksud dengan surat cerai ibumu? Dalam perjanjian lama, perceraian dimungkinkan tetapi dengan syarat bahwa pria memberikan surat cerai kepada wanita tersebut. Dalam hal ini pria tidak memiliki kesempatan untuk menikah kembali dengan wanita ini, tetapi di sini dalam pasal 50 kita menemukan bahwa Tuhan bermaksud untuk mengasingkannya melalui perceraian. Oleh karena itu ia berniat untuk bersatu kembali dengan bangsa itu. Tidak mungkin bagi bangsa itu untuk memiliki surat cerai. Tuhan tidak memberikan surat cerai kepada bangsa itu karena dia bermaksud untuk kembali ke negaranya. Kita menemukan hal ini dalam Ulangan pasal 24. Kita menemukan bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia tidak dapat mengawininya dengan cara apapun. Ulangan pasal 24. Benar. Ayat 1-3 adalah tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus. Adakah di antara Anda yang bisa mengingatkan kami akan hal ini? Tentang bagaimana keilahian dan kemanusiaan Kristus muncul di bagian ini? Keilahiannya terlihat jelas di dalam ayat yang kedua yang berbunyi, sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Keilahiannya di sini terlihat melalui kewenangannya atas laut yang terlihat jelas ketika Kristus datang ke bumi, sebab dengan kata-katanya ia menenangkan laut. Benar. Dan kemanusiaan Kristus terlihat jelas ketika ia berkata, mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Ini terjadi ketika Kristus datang ke bumi, dia memanggil tapi dia tidak menemukan seorang pun yang menanggapi panggilannya. Benar. Terima kasih, Saudara Yosef. Ya, sempurna. Terima Baik. kasih Tuhan. Di sini dalam perkataan Kristus sebagai hamba Yahweh, dia berkata, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dia telah membuka telingaku. Apakah artinya? Di manakah ini ditemukan lagi dalam Alkitab? Ini disebutkan 3 kali. Yang pertama dalam Mazmur 40. Dan itu menunjukkan ketaatan. Dengan demikian dalam Mazmur 40 kita bisa memahami ketika dia menerima misinya dari Tuhan dan taat. Dalam Yesaya 50 ketaatannya adalah ketika dia dalam wujud daging.
dalam perlakuan sehari-harinya dengan Tuhan, seperti yang dia katakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, setiap pagi dalam tindakan kesehariannya. Yang ketiga kali adalah dalam Keluaran 21. Ini berkaitan dengan perjalanan kita ke surga ketika kita akan melihatnya dengan tanda-tanda salib yang menonjolkan pelayanannya. Tanda-tanda Seperti ketaatan. tanda ketaatan yang Benar. disebutkan dalam Keluaran 21 dan inilah berkat kekal sebagai Ini hasil disebutkan dari dalam ketaatan. Keluaran 21 tentang hamba Ibrani, dan inilah berkat kekal sebagai hasil dari ketaatan. Sempurna. Bagaimana Saudara Yosef? Sempurna. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Saudara Yosef. berkati. أنت رجائي سيدي متكلي منذ الصبا عبر السنين كنت لي رفيق سيري والأبا ليلا نهارا حاملي عبر الوهاد والربا بأذرع الحب الذي قلبي وفكري قد سبا من مثلك يسوع من مثلك يسوع على جناحي الصبحي إن سكنت في أقصى البحار هناك أيضا يدك تهدي طريقي والمسار تمسكني يمينك وتعتني بي في القفار ونورك وحبك يضيء ليلي كالنهار من مثلك يسوع من مثلك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.